Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan terbaik, Ramadan tersukses daripada tahun-tahun yang lalu. Menurut kajian saya, paling tidak pada Ramadan tahun ini kita mendapatkan dua hal. Satu, kita mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Yang kedua, diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mendapatkan Lailatul Qadar, saya cenderung dengan kiat yang pernah disampaikan oleh guru saya, yaitu Syekh Murabbi Ruhi Simbah Ki Haji Mustafa Bisri. Kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, perlakukan semua malam di malam-malam Ramadan itu seakan-akan Lailatul Qadar tumurun. Jadi kita perlakukan mulai tanggal 1 Ramadan, malam 1 Ramadan sampai terakhir, kita perlakukan semuanya itu Lailatul Qadar, sehingga salah satu di antara malam-malam itu pasti kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Pasti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk yang kedua, kita sukses menghadapi Ramadan ini. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan yang motivasinya iman dan mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang memanfaatkan qiyamul lail, tarawih, tahajud di malam Ramadan, disertai dengan iman dan wahtisaban, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sisi lain, Rasulullah juga memberikan warning bahwa raghima an furujulin dakhal alaihi Ramadan wa tamma Ramadhanu qabla ayyufarolah. Rogimaan, gerumpung irungi, artinya cilaka, ciloko seseorang yang menjumpai bulan Ramadan sampai habisnya bulan Ramadan belum diampuni dosa-dosanya. Barangkali ini karena belum tahu caranya bertobat. Maka dari itu, bulan Ramadan, momen bulan Ramadan ini juga dikatakan syahrut taubah dan syahrul maghfirah. Lebih-lebih di 10 hari yang kedua ini dikatakan bahwa ini adalah kita memasuki pintu gerbang maghfirah. Lembaga ampunan Allah dibuka lebar-lebar kepada kita. Maka dari itu, kalau kita ikut Kanjeng Nabi, paling tidak Kanjeng Nabi itu satu hari tidak kurang minimal 70 kali, wa fi riwayatin 100 kali melafalkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian supaya taubat kita diterima oleh Allah, ini pada kitab Riyadhus Shalihin ini saya akan bacakan berkaitan dengan taubat yang bisa kita praktekkan pada momen Ramadan tahun ini. Qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib taubat dari segala dosa. Hukumnya wajib. Semua ulama mengatakan siapapun yang berdosa wajib taubat. Dan yang namanya manusia biasa tidak maksum seperti Nabi, sedikit banyak pasti mempunyai dosa. Caranya untuk bertobat harus memperhatikan hal-hal ini.
Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bi haqqi adamiyyin falaha salah satu syurutin. Kita tahu bahwa dosa itu ada dua, dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala harus memperhatikan 3 syarat. Ahaduha ayyukli anil maksiyah. Syarat yang pertama, dosa yang selama ini kita lakukan itu harus kita stop. Kita stop, tidak boleh kita lakukan lagi. Yang kedua, wasani ayandama ala fi'liha. Yang kedua, kita merasa menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Betul-betul kita sesali. Wasalisu, yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Kita berazam, bertekad kuat untuk tidak melakukan dosa itu lagi selamanya. Itu kalau dosa yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita membaca istighfar minimal 70 kali, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih minimal 70 kali atau 100 kali. Kalau dosa itu berhubungan dengan hablum minan nas, berhubungan dengan manusia, fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Oh, ini keterangan. Jika salah satu dari syarat 3 tadi tidak terpenuhi, maka tidak sah taubatnya. Jadi ada 3 syarat. 1, harus berhenti, maksiatnya harus stop, berhenti. Yang kedua, harus menyesal. Yang ketiga, harus bertekad kuat tidak akan melakukan dosa itu lagi selamanya. Fa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Tapi ketika dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, syaratnya ada 4, bukan hanya 3 itu, tapi 4. Yaitu haji salasah, syarat 3 itu harus terpenuhi. Wa ayyabro'a min haqqi sahibiha, dan berusaha mengebro'a atau mencari ebro' atau mencari bebas dari yang kita zalimi, sahibnya, dengan cara fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaihi. Ketika yang kita zalimi itu berkaitan dengan harta bendanya kita bawa, misalkan, harus kita kembalikan harta benda itu. Fa in kana hadda qadzafin wa nahwahu makanahu minhu. Atau jika berkaitan dengan pencemaran nama baik, misal kita menuduh berbuat zina sehingga kita mendapatkan had qadzaf, itu harus kita pulihkan nama baiknya. Au talaba afwahu, atau kita meminta maaf kepada yang kita zalimi. Wa in kana ghibatan istahallahu minha. Seumpama dosa itu dosa ghibah, atau kita ngerasani orang lain, ghibah, yang kadang-kadang dosa itu tidak sudah memasyarakat ghibah itu. Kadang-kadang tidak merasa berdosa, mengerumpi, ngendowong liya, ghibah itu sesuatu yang sudah segojangan atau sudah sering dilakukan. Dosa itu kalau sering dilakukan tidak merasa berdosa. Padahal ghibah itu oleh Al-Quran dikatakan bahwa orang yang ghibah, yang ngerasani, ngendo elek wong, itu sama dengan memakan daging saudaranya yang telah meninggal mentah-mentah. Alhamdulillah. Kalau misalkan dosa ghibah kita
kita harus mencari orang yang kita rasani itu, dan kita minta halalnya. Jadi ketika dosa itu dosa dengan sesama manusia, di samping kita melakukan syarat 3 itu kita penuhi, yaitu berhenti, tidak melakukan dosa itu lagi. 2, getun atau menyesal. Yang ketiga, bertekad kuat tidak melakukannya lagi selamanya. Terus ada satu lagi, keempat, yaitu minta maaf atau minta dibebaskan, minta maaf kepada yang kita zalimi. Dan satu lagi, istighfar, sebagaimana istighfarnya Rasulullah. Kanjeng Nabi kok sampai istighfar 100 kali atau 70 kali? Apakah Kanjeng Nabi itu punya dosa? Tidak. Kanjeng Nabi itu maksum. Saya cenderung sepakat dengan dawuhnya Gus Ghafur Maimun. Itu pernah dawuhan bahwa Kanjeng Nabi itu maksum, tidak punya dosa. Nabi itu tidak punya dosa, maksum, direksa sangka nglakoni dosa. Tapi kenapa Kanjeng Nabi sampai kalau sholat sampai sukunya bengkak, sampai kakinya bengkak, kemudian istighfar minimal 70 sampai 100 kali, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu bukan karena dosa, tapi ibaratnya Kanjeng Nabi itu misalkan mobil keluaran terbaru, jadi tidak perlu sampai berlepot atau tidak sampai kotor, hanya kena debu sedikit sudah dilap. Tapi kalau kita ini mobil kawaan, kalau tidak sampai berlepotan lumpur tidak dicuci, kalau hanya sekedar debu paling ya dibiarkan. Itu yang saya sampaikan kaitannya dengan taubat. Wallahu a'lam.